Dalam adegan pembuka, kita diperlihatkan keadaan terpencil New England setelah wabah zombie yang dahsyat telah memusnahkan hampir seluruh umat manusia kecuali beberapa orang yang selamat. Di antara para penyintas tersebut terdapat dua sahabat dekat, yakni Ben ini dan Maggie. Maggie ini adalah pria cerewet yang menghargai kebersihan dan berjuang untuk kesempurnaan, namun ia kurang berani. Sebaliknya, Ben adalah seorang penyintas tangguh yang tidak merasa terganggu dengan kurangnya kebersihan dan memiliki keberanian serta ketabahan yang melimpah. Kedua sahabat ini memulai perjalanan melalui jalan berliku di Connecticut tanpa memikirkan tujuan tertentu. Tujuan utama mereka adalah menghindari deteksi oleh zombie pemakan daging yang berkeliaran di wilayah tersebut dan bertahan hidup dengan mengais-ngais persediaan yang diperlukan. Mereka juga sering masuk ke rumah-rumah untuk mencari makanan, peralatan teknologi, atau hal lain yang dapat membantu mereka dalam jangka panjang. Di tengah kekacauan dan gejolak yang menyelimuti mereka, dua orang sahabat yang sama-sama menyukai bisbol terlibat dalam olahraga ini semata-mata untuk kesenangan pribadi. Namun sejarah mereka bersama mengungkapkan bahwa mereka pernah terjebak di sebuah rumah di Massachusetts bersama keluarga Mickey selama 3 bulan yang mengejutkan. Tragisnya, ayah, ibu, dan saudara laki-laki Mickey semuanya terbunuh sebelum mereka dapat menyusun rencana untuk melarikan diri. Nah, setelah peristiwa traumatis ini, Ben menentang tidur dalam rumah yang seringkali mengabaikan banyak pertengkaran sengit di antara kedua temannya. Meski begitu, Mickey ini menjalani kehidupan normal sehingga dia menolak mempelajari keterampilan dasar bertahan hidup. Dia terus-menerus mengisolasi dirinya dengan mendengarkan pemutar CD-nya menggunakan headphone sehingga menghabiskan baterainya. Dalam salah satu misi pencarian mereka, keduanya menemukan sebuah mobil yang berisi zombie wanita yang terperangkap di dalamnya. Ben mengambil keputusan berani untuk membuka pintu mobil, membiarkan zombie tersebut keluar sebelum langsung menembak kepalanya. Hebatnya kondisi mobil tetap berfungsi, yang membuat kedua sahabat tersebut merasa optimis. Didukung oleh kemenangan kecil ini, mereka sekali lagi memulai perjalanan yang tak terduga, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Seiring berlalunya hari, pasangan tersebut akhirnya tiba di rumah yang ditinggalkan pacar Mickey dan mereka mulai mencarinya secara menyeluruh. Untungnya mereka berhasil menemukan dua walkie-talkie yang berfungsi. Saat bereksperimen dengan perangkat tersebut, mereka tiba-tiba menemukan percakapan antara dua orang yang selamat bernama Annie dan Frank. Karena diberi kegembiraan, mereka menyadari bahwa masih ada kehidupan di luar sana selain keberadaan mereka yang terisolasi. Annie dan Frank tampaknya tergabung dalam kelompok penyimpan terorganisir yang disebut Orchard, dan Maggie yang sudah berbulan-bulan tidak mendengar suara manusia lagi segera menghubungi mereka dengan permintaan yang sungguh-sungguh untuk bergabung. Namun harapannya putus ketika kelompok tersebut dengan tegas menolak permintaannya. Mereka bahkan memperingatkannya untuk tidak menghubungi mereka lagi sebelum menutup telepon. Nah, karena frustasi dan marah, Mickey menyerang Ben, mengungkapkan keengganannya yang mendalam untuk menganut cara hidup yang disebut pemburu pengumpul dan ketakutannya akan kematian setiap hari. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah di dekatnya. Nah, saat Mickey ini membuka kunci pintu, beberapa zombie keluar tapi dia ragu untuk menghadapinya. Karena muak, Ben ini melangkah maju dengan tongkat baseball dan mendesak temannya untuk melawan makhluk yang sama yang telah membunuh keluarganya. Namun Mickey tetap bersikukuh dengan keputusannya. Ia menjelaskan bahwa zombie-zombie ini juga pernah menjadi manusia, jadi mereka tidak pantas mati untuk kedua kalinya. Namun kenyataannya, dia hanya takut menghadapi para zombie. Mendengar alasannya yang tidak jelas, Ben menyerah dan keduanya melanjutkan perjalanan menghadapi masa depan yang gak pasti di depan mereka. Pada keesokan harinya, mereka bangun dan memulai perjalanan mereka sekali lagi. Suatu saat Mickey memilih untuk tidur di dalam mobil, sementara Ben memutuskan untuk mandi di air terjun terdekat. Saat Mickey sedang beristirahat, zombie yang menggoda mencoba menerobos jendela mobil. Mickey awalnya panik dan mencoba menghubungi temannya untuk meminta bantuan, tetapi akhirnya dia menganggap zombie itu menarik dan mulai bersenang-senang. Tiba-tiba Ben muncul dari belakang dan menembak kepala zombie tersebut hingga memercik semua yang ada di dalam mobil.
Dia kemudian memperhatikan perilaku Mickey dan menganggapnya lucu, menyebabkan Mickey ini merasa malu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah di hutan dan Mickey menyarankan agar mereka bermalam di dalam karena dia ingin tidur di tempat tidur seperti manusia sungguhan. Ben setuju, mungkin untuk mengurangi rasa frustasi Mickey, tapi dia mengambil pemutar CD-nya untuk malam itu. Malam itu Ben menikmati minuman, musik, dan menari. Sementara Mickey mencoba terhubung dengan Annie melalui walkie-talkie. Yang mengejutkannya, dia merespon namun tidak sesuai keinginan. Annie dengan tegas meminta dia untuk menjauhi saluran mereka dan berhenti menghubungi grupnya karena kebun bukanlah tempat yang dia cari. Pagi-pagi sekali, Ben waspada terhadap suara aneh yang datang dari luar rumah. Saat dia ini pergi untuk menyelidiki, dia menemukan zombie yang diikat di dekat rumah. Ben mendapat ide dan melepaskan zombie tersebut ke kamar tempat Mickey tidur. Dia kemudian menutup pintu dan mendesak temannya untuk membunuhnya dengan tongkat baseball yang dia tinggalkan di kamar tadi. Meskipun pada awalnya Mickey merasa takut dan berteriak untuk membuka pintu, Ben tidak menyerah dan malah terus menyemangati temannya, meyakinkan bahwa dia bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian suara berkelayan berhenti dan Ben membuka pintu dan menemukan Mickey berlumuran darah. Ternyata dia akhirnya berhasil membunuh zombie dan Ben pun bangga dengan pencapaian temannya. Namun Mickey tidak merasakan hal yang sama dan dia malah menyerang Ben dengan marah sebelum bergegas keluar rumah. Setelah beberapa saat, kedua sahabat itu berdamai. Namun Mickey tiba-tiba menangis. Saat menanyakan alasannya, dia mengungkapkan bahwa Annie telah melarangnya untuk menghubunginya. Membunuh zombie pertamanya dan ditolak-tolak oleh komunitas tampaknya telah mengubah Mickey. Seiring berlalunya waktu, ia mulai menanggapi nasihat Ben dengan serius, belajar memancing, dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan headphone. Perubahan perilaku ini mendekatkan kedua sahabat tersebut dan mereka mulai menikmati waktu bersama lebih dari sebelumnya. Pada suatu hari selama perjalanan mereka, kedua sahabat itu menemukan sebuah mobil yang terdampar dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ben mencoba menyedot sejumlah besar bahan bakar dari mobil untuk mengisi kembali persediaan mereka sendiri. Namun mereka segera menyadari bahwa mobil tersebut sudah kehabisan bahan bakar. Saat mereka mempertimbangkan langkah selanjutnya, seorang pria bernama Jerry tiba-tiba muncul dan menodongkan pisau ke Mickey, mengancam akan membunuhnya kecuali Ben menyerahkan kunci mobil mereka. Meskipun Ben berupaya untuk berunding dengan Jerry, pria tersebut menolak untuk mundur dan meminta kuncinya. Sambil berpikir cepat, Ben memberitahu Jerry bahwa kuncinya ada di dalam mobil dan pria itu melepaskan Mickey. Namun ketika dia mulai memeriksa, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Karena marah, Jerry ini mencoba melarikan diri, namun Ben menembaknya dari belakang dan membunuhnya. Saat teman-teman tersebut sedang memulihkan diri dari insiden traumatis tersebut, sebuah mobil berhenti dan dua orang yang selamat mendekati mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang menanyakan keberadaan Jerry. Ben dengan jujur menceritakan apa yang terjadi dan setelah mendengar ini, dia mengatakan bahwa Ben melakukan hal yang benar karena pria tersebut sebenarnya adalah seorang pencuri yang mencuri mobil mereka. Setelah itu rekannya mengisi bahan bakar mobil yang ditinggalkan dan bersiap untuk berangkat. Namun sebelum itu, Mickey mengenali suara Annie dari walkie-talkie dan memanggil namanya. Ternyata dia adalah wanita yang ada di dalam mobil. Anak-anak lelaki itu sangat gembira dengan penemuan ini. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi Annie. Khawatir kelompok orkat akan ketahuan dan dijarah, dia menembak kaki Ben. Gak hanya itu, dia juga membawa kunci mobil mereka ke lapangan terdekat agar mereka tidak dapat mengejarnya. Kini anak-anak tersebut tidak dapat pergi kemanapun karena semua perbekalan mereka ada di dalam mobil. Nah, saat malam tiba, Mickey dan Ben terus mencari kuncinya, tapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Tak lama kemudian, kegelapan semakin pekat, sehingga kedua sahabat tersebut memutuskan untuk tidur di dalam mobil, berharap dapat melanjutkan pencarian di pagi hari. Di tengah malam, mereka tiba-tiba terbangun oleh bau busuk zombie yang mengepung mobil mereka.
Tanpa kunci untuk menyalakan kendaraannya, kedua sahabat itu terjebak di dalam dan tidak dapat melarikan diri. Situasinya memburuk di pagi hari karena semakin banyak zombie berkumpul di sekitar mereka, sehingga Mickey tidak bisa keluar untuk mencari kunci. Pada adegan berikutnya, kita melihat bahwa cedera Ben semakin parah, sehingga ia kini bahkan tidak dapat bergerak dengan baik. Oleh karena itu, mereka terpaksa menghabiskan waktu yang tidak terbatas di dalam mobil. Seiring berjalannya waktu, kehadiran zombie yang terus-menerus berdampak buruk pada kedua teman tersebut. Kebisingan, bau, dan pemandangan yang tiada henti dari undead sangat membebani jiwa mereka, membuatnya semakin sulit untuk mengatasi situasi mereka. Mickey khususnya mulai merasa semakin jengkel dan gelisah. Terdorong ke tepi jurang oleh kehadiran zombie yang terus-menerus, dia menutupi jendela mobil dengan selimut, berharap dapat menghalangi dunia luar dan pandangan para zombie. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu dengan bermain game, menyanyikan lagu, mabuk-mabukan, dan terkadang hanya duduk diam. Pengepungan para zombie yang tiada henti, ditambah dengan kurangnya makanan dan air, perlahan-lahan menguras semangat mereka dan membuat mereka merasa putus asa. Meskipun mereka telah berusaha semaksimal mungkin, tampaknya mereka tidak akan pernah lepas dari nasib buruk mereka. Ben pernah mengajak Mickey keluar untuk mencari kunci mobil. Kali ini Mickey tidak ragu-ragu dan akhirnya memutuskan untuk keluar melalui sunroof. Saat dia mencari, Ben menunggunya kembali, temannya dengan cemas, berharap dia menemukan kuncinya dan segera kembali. Setelah beberapa jam, Mickey kembali namun dengan bekas gigitan yang ada di tangannya. Ben panik mengetahui bahwa gigitannya dapat menyebabkan Mickey berubah menjadi zombie dan berpotensi menularkannya juga. Oleh karena itu, meskipun Mickey memohon belas kasihan, Ben terpaksa menembak teman satu-satunya dan membunuhnya. Jeritan kesedihan yang menyayat hati yang dilontarkan Ben setelah tindakannya merupakan bukti rasa sakit dan kehilangan luar biasa yang ia rasakan. Setelah Mickey pergi, Ben ditinggalkan sendirian di dunia terpencil yang dipenuhi oleh zombie. Beban situasinya yang ada membebaninya saat dia bergulat dengan keputusan yang harus diambilnya. Jelas bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengambil nyawa Mickey karena konsekuensi jika tidak melakukan hal tersebut terlalu mengerikan. Perasaan terisolasi dan kesepian yang sangat luar biasa, dan tampaknya Ben tidak ada habisnya. Sering ia terus mengarungi dunia pasca apokaliptik yang keras dan tak kenal ampun. Setelah kematian tragis temannya Mickey, Ben diliputi amarah dan kehausan akan balas dendam. Dia menyalahkan Annie atas kematian Mickey dan bersumpah untuk menjatuhkannya. Untuk mengungkapkan kebencian dan kemarahannya, Ben berbicara melalui walkie-talkie dan mengancam akan membunuh Annie. Namun sebelum dia bisa mengatasi ancamannya, dia harus mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan mobil yang menjadi satu-satunya tempat berlindungnya di dunia pasca apokaliptik ini. Ingatan Ben akan masa lalunya yang terjebak berbulan-bulan di rumah hanya menambah kegelisahan dan ketakutannya. Namun dia ini bertekad untuk mengambil tindakan meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Menurut Ben, dia hanya akan menembakkan peluru ke kepalanya jika rencana pelariannya tidak berhasil. Namun jika berhasil, dia akan menembakkan peluru ke kepala Annie. Karena tidak ada ruginya, Ben mengambil risiko dan kabur dari mobil. Meski ia dikelilingi oleh segerombolan zombie yang terhuyung-huyung di belakangnya, ia tetap fokus pada misinya untuk membalas kematian Mickey. Dia berjalan didorong oleh tekadnya untuk menemukan dan membunuh Annie. Meskipun bahaya yang ditimbulkan zombie yang membuntutinya, Ben tidak dapat dihentikan dengan tekad baja untuk melakukan apapun untuk menyelesaikan misinya.